Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah NLICC pada hari ini, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Saya berharap dan berdoa supaya kita semua ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Meskipun kita sudah ada di suasana freedom di NSW dan sekitarnya, tapi kita semua tetap berharap dan terus percaya bahwa kondisi ini akan semakin membaik dan mempercayai bahwa Tuhan yang memegang kendali di atas segala situasi kehidupan kita. Hari ini saya ajak bersama-sama, mari kita percayai bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Di dalam namanya kita bersandar, di dalam namanya kita memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan. Engkau seperti sauh bagi jiwa kami. Engkau tempat kami bersandar dan percaya. Di dalam nama-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Dan kami tidak perlu mengkhawatirkan akan hari esok. Karena Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
Hati kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Kembali kami boleh beribadah Tuhan dengan jemaat-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu yang akan sebentar Engkau sampaikan. Tuhan, kami datang merendahkan diri kami, seberapapun, apapun kondisi dan situasi hati kami saat ini. Mungkin di antara kami ada yang merasakan kesedihan, mungkin di antara kami ada yang merasakan kesepian, mungkin di antara kami ada yang merasakan hancur hati Tuhan. Tetapi kami tahu satu hal yang pasti, bahwa Engkau memegang tangan kami, Engkau menopang kami. Masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang, karena Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami kepada satu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan terus menuntun hidup kami, menjadi gembala kami yang baik, menjadi guru kami, menjadi penyelamat kami, menjadi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini, waktu ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Engkau yang Tuhan bekerja di dalam setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau memberikan kembali kekuatan yang baru, kesegaran yang baru di dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini firman Tuhan saya sampaikan, saya beri judul Bersukacita di dalam kelemahan. Diambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa setiap penderitaan kita, kelemahan kita boleh mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan kemegahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sekalipun di dalam lembah kekelaman, Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai kami. Thank you, Lord. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau
besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami mempercayai kehadiran-Mu di dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, rancangan-Mu penuh damai dan sejahtera. Di dalam Engkau kami tidak usah takut. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Yesus, Kau sahabat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Engkau jadikan buat setiap kami. Dan kami sungguh benar-benar merasakan bahwa kasih setiamu, penyertaan-Mu dan anugerah-Mu selalu menyertai hidup kami. Kami ada di saat ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh Tuhan diubahkan semakin serupa dengan Kristus, khususnya di dalam jam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah ini menjadi makanan bagi iman kami, kerohanian kami Tuhan, sehingga kami boleh bertambah-tambah iman kami, percaya kami kepada Engkau, dan juga kasih kami kepada Kristus. Roh Kudus, Engkau yang menyertai dari awal hingga akhirnya, berkati hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan hari Minggu ini. Saya akan memberitakan firman Tuhan yang saya beri judul Bersukacita di dalam Kelemahan. Suatu hari di dalam bukunya, yaitu Triumph for the Lord, seorang penulis bernama Corrie ten Boom, dia menceritakan tentang kisah seorang wanita tua yang ia temui di Rusia pada masa penganiayaan komunis terhadap orang-orang Kristen selama Perang Dingin. Wanita tua ini berbaring di sofa yang kecil yang disangga oleh bantal, dan tubuhnya bentuknya sudah tidak karu-karuan karena dia menderita multiple sclerosis yang menyebabkan tulangnya bengkok. Suaminya yang sudah tua yang menemani hidupnya, dia menceritakan bahwa dia menghabiskan seluruh waktunya untuk merawat istrinya yang sudah tua ini karena seluruh tubuhnya tidak bisa berfungsi lagi. Sepenuhnya dia bergantung kepada suaminya. Dan satu-satunya bagian tubuhnya yang bisa dia kendalikan adalah tangan kanannya. Dan dengan jari telunjuk tangan kanannya, wanita tua ini memuliakan Tuhan. Yaitu dia mengetik dengan mesin tiknya yang tua, dan sepanjang hari dan jauh sampai malam dia akan mengetik. Yang dia ketik adalah terjemahan buku-buku Kristen. Dari bahasa Inggris dia terjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Dia hanya menggunakan satu jari. Tentunya ini adalah perjuangan yang sangat keras, sangat berat, karena dia akan memakan waktu yang lama. Dan bukan cuma itu, dia punya tubuh yang sangat lemah. Tapi dia dengan setia menerjemahkan dari halaman ke halaman, dan dia juga menerjemahkan bahkan Alkitab dari bahasa Inggris ke Rusia, dan dia menerjemahkan buku-buku lain seperti buku-buku Billy Graham, dan tentunya buku Corrie ten Boom juga. Waktu Corrie ten Boom mewawancarai suaminya ini, suaminya berkata, istriku tuh tidak hanya menerjemahkan buku-buku saja, tetapi ketika aku menemani dia di sofa, ketika dia mengetik satu persatu dengan jarinya yang sangat lemah, dia juga berdoa untuk orang-orang yang akan membaca terjemahannya ini. Dia berusaha mengetik, tapi tidak cuma itu, dia menghabiskan waktunya juga untuk mendoakan siapa saja yang akan membaca terjemahan dari buku-buku yang diterjemahkan oleh wanita ini. Dan Corrie ten Boom menulis di dalam bukunya, saya melihat sosoknya yang terbuang sia-sia di dalam sofa, di sofa. Kepalanya seperti ditarik ke bawah, kakinya melengkung di bagian tubuhnya, bentuknya sudah tidak karuan. Dan saya di dalam hati berkata, ya Tuhan, mengapa kamu tidak menyembuhkannya? Saya menangis di dalam hati. Dan ternyata suaminya juga merasakan kesedihan yang sama tentunya. Kenapa Tuhan tidak memberikan jawaban doanya? Tetapi suaminya dengan yakin berkata, Tuhan memiliki tujuan di dalam penyakit istrinya ini. Karena apa? Karena setiap orang Kristen yang ada di kota itu pada zaman penjajahan komunis, mereka diawasi oleh polisi rahasia.
Mereka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama Kristen. Tetapi karena wanita tua ini telah sakit begitu lama, tidak ada lagi yang begitu peduli dan memperhatikannya. Dan yang terjadi adalah wanita tua ini terus berusaha melayani Tuhan semasa hidupnya. Dia adalah satu-satunya orang di kota itu yang tidak diawasi oleh polisi komunis. Dan suatu hari, Corrie menerima surat dari suami wanita itu yang berkata bahwa istrinya telah dipanggil pulang bersama Tuhan. Dan suaminya menjelaskan bahwa bahkan di saat-saat titik terakhir hidupnya, dia bekerja sampai tengah malam, istrinya ini bekerja sampai tengah malam untuk mengetik dengan satu jari bagi kemuliaan nama Allah. Siapa yang pernah berpikir bahwa penyakit multiple sclerosis yang menyebabkan tubuh seseorang bengkok dan tidak berfungsi dan dianggap oleh dunia sial menjadi hadiah yang terbaik bagi Tuhan? Pernahkah terpikir bagi kita semua bahwa hal yang paling tidak kita inginkan di dalam hidup ini terjadi adalah hal yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Dan inilah yang terjadi di dalam hidup Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang diceritakan di 2 Korintus pasal yang ke-12 yang tadi sudah kita baca. Bahwa setiap orang percaya harus memuliakan Allah di dalam kelemahannya. Bahwa setiap orang percaya harus tahu bahwa di dalam kelemahan-kelemahannya justru kuasa Kristus di situ paling dinyatakan. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ada dua bentuk kata kerja di sini. Yang pertama adalah past perfect tense yang berkata have sinned. Yang kedua adalah present tense yang berkata fall short, yang menandakan dua kegiatan yang berkelanjutan. Tidak peduli betapa baiknya saya dan saudara di sini sebagai pengikut Kristus, akan tetapi kita masih berjuang menghadapi fall short atau kehilangan kemuliaan atau kehilangan kesempurnaan dari hadapan Allah. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi bergumul dengan dosa masa lalu. Kita tidak lagi bergumul dengan penyesalan-penyesalan masa lalu. Kita bisa minta ampun dan kita percaya bahwa dosa masa lampau kita sudah diampuni. Itu menjadi masa lalu kita. Tidak ada penyesalan yang bisa menghantui kita. Karena kita percaya kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita move on di dalam hidup. Masa lalu bukan menjadi pergumulan kita lagi. Tetapi yang masih menjadi pergumulan kita saat ini, hari ini adalah bagian kedua dari kalimat ini, yaitu fall short of the glory of God. Apakah Bapak Ibu Saudara juga mengalami pergumulan yang sama di tempat ini? Kita masih mudah jatuh di dalam pencobaan-pencobaan dosa. Mungkin hari-hari ini kita mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa. Tetapi kita get distracted, kita terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin dengan kegiatan ibadah online ini kita mulai merasa bahwa ibadah nggak terlalu penting lagi. Mungkin kita berusaha menahan emosi kita, amarah kita, tetapi yang terjadi adalah kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Sehingga seringkali kelemahan-kelemahan kita inilah yang menjauhkan kita daripada Allah. Roma 7 ayat 21-24 berkata, demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-7 ini Rasul Paulus mendeskripsikan perjuangannya dan tantangannya dalam menyenangkan hati Allah. Di satu sisi ia menghendaki berbuat apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Allah, mentaati hukum Allah. Tetapi di sisi yang lain dia berjuang melawan akal budinya. Apa akal budinya? Yaitu hal-hal yang menurutnya baik, hal-hal yang dagingnya berkata bahwa itu adalah yang harus dituruti. Hal-hal yang membawa kepada maut. Dan apakah maut? Maut adalah dosa. Roma 6 ayat 23. Filipi 3 ayat 12-14 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Paulus menyadari bahwa setiap orang percaya sudah disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti kita tinggal diam sebagai orang percaya, langsung otomatis berubah tanpa melakukan apa-apa. Kita semua harus melalui yang namanya proses. Dan Paulus menyadari bahwa dirinya masih work in process. It's okay to be work in process. Dan judul pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah bersukacita di dalam kelemahan. Saya berdoa dan berharap setelah ibadah ini kita bisa bersukacita di dalam kelemahan kita. Dan bahkan kita bisa berbangga bahwa di dalam kelemahan kita itulah kuasa Allah dinyatakan di dalam kita. Kita menjadi alat kerjanya Tuhan. Seperti yang sudah tadi kita baca, 2 Korintus 12 dimulai dari penglihatan Rasul Paulus yang dideskripsikan melalui gambaran orang ketiga. Paulus menggunakan gambaran orang ketiga seperti pada umumnya rabi pada zaman itu ketika mengajar, selalu mengganti kata ganti dengan orang ketiga ketika menceritakan tentang diri sendiri. Yang saya mau fokuskan adalah 2 kali di sini Paulus berkata kalau ia bermegah atas kelemahan-kelemahannya, yaitu di ayat yang kelima dan yang 9. Biasanya ketika kita bermegah kepada sesuatu yang membanggakan. Entah itu pencapaian kita atau hal-hal yang baik yang terjadi di dalam hidup kita. Baik itu promosi pekerjaan, gaji naik, anak lulus kuliah berhasil, dan lain sebagainya. Tetapi di sini Paulus mengajarkan sesuatu yang berharga bagi jemaat di Korintus. Jika kelemahan kita adalah sesuatu yang perlu kita banggakan, sesuatu yang kita perlu delight in atau joyful in, kita perlu bersukacita di dalamnya. Paulus bergumul dengan kelemahan-kelemahannya yang ia sebut duri di dalam daging. Banyak komentari atau penafsir-penafsir Alkitab mengartikan apakah duri di dalam daging yang Paulus maksud di sini. Ada banyak kemungkinan. Mungkin Paulus sedang menjelaskan tentang keadaannya yang secara spiritual atau emosional, yaitu dalam posisi oposisi kaum bangsa Yahudi. Atau dia juga mendeskripsikan tentang physical pain-nya yang sekiranya terjadi pada masa itu, yaitu Paulus menderita malaria, epilepsi, dan bahkan Malta fever atau demam Malta, dan juga penyakit mata yang kronis. Apapun yang menjadi masalahnya, di ayat yang ke-7 Paulus menyatakan bahwa ini adalah pekerjaan iblis untuk menggocoh atau menggoyahkan imannya di dalam melayani Tuhan. Tetapi Paulus begitu yakin bahwa ketika diizinkannya kelemahan di dalam tubuhnya itu adalah untuk membuktikan bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kelemahan-kelemahannya tersebut. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, aku bermegah di dalam kelemahanku supaya Allah dimuliakan di dalamku. Bagaimana menemukan sukacita di dalam kelemahan kita seperti yang Paulus nyatakan di sini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, to find joy in life's weaknesses adalah untuk mempercayai bahwa kelemahan kita bukan sebuah kecelakaan. Di ayat ke-7 dikatakan duri di dalam daging bukanlah suatu kecelakaan atau kesialan. Tetapi duri di dalam daging adalah menunjukkan rencana Tuhan yang selalu indah di dalam hidup kita. Bagaimana bisa? Karena ketika Paulus berkata, maka aku diberi suatu duri di dalam daging. Dia berkata, aku diberi, I was given. Kalau kita pernah merasakan yang namanya ada sehelai kayu gitu ya, yang masuk ke dalam daging kita atau jari kita gitu, tidak sengaja. Kalau orang Jawa bilang kesusuben. Atau kita pernah merasakan yang namanya kelilipan atau ada suatu benda yang masuk ke dalam mata kita, entah itu debu, entah itu batu atau yang benda kecil gitu ya. Apa yang kita rasakan? Kita sangat terganggu, tidak nyaman. Walaupun yang masuk ke kulit kita atau mata kita itu adalah benda yang sangat-sangat kecil. Apa tujuan Tuhan di dalam kesengajaannya pemberian duri di dalam daging di dalam hidup kita? Supaya kita tidak meninggikan diri. Karena tujuan Allah adalah kerendahan hati.
Mazmur 139 menyatakan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang menciptakan lalu membiarkan kita begitu saja. Kita dibiarkan berjalan sendiri, tidak. Tetapi setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Contohnya kisah Ayub. Pencobaan yang terjadi di hidup Ayub adalah atas sepengetahuan Tuhan. Ayub 1 ayat 10 dikatakan bahwa bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang telah dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Menarik sekali mengetahui bahwa Allah itu yang membuat pagar di sekeliling kita. Tidak ada yang dapat menyentuh hidup kita. Tidak ada yang dapat menurunkan pagarnya sampai Tuhan sendiri yang mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Karena Dia punya rencana yang indah buat hidup kita. Tentu Alkitab mencatat ada banyak alasan mengapa Tuhan mengizinkan duri di dalam daging kita. Ibrani 12 ayat 6 berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang dikasihinya. 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kisah nyata terjadi juga di dalam hidup seseorang penginjil yang bukan lumayan lagi, dia sangat impactful bahkan sampai hari ini. Dia adalah Charles Spurgeon. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dan tampaknya dia menderita yang namanya gout atau artritis. Dan dia juga menderita penyakit ginjal yang kronik. Semasa hidupnya dia tidak pernah mengeluhkan hal-hal tersebut yang menjadi kelemahan dalam tubuhnya. Tetapi dia menggunakan masa hidupnya benar-benar yang mungkin tidak akan panjang untuk melayani pekabaran Injil. Dan benar saja, Charles Spurgeon meninggal di saat dia usianya 35 tahun. Relatif sangat muda. Tetapi karyanya sampai hari ini bisa dinikmati, dikagumi. Banyak orang terinspirasi dan datang kepada Kristus karena coretan-coretan yang ditulisnya dan khotbah-khotbah yang dikhotbahkannya, buku-buku yang ditulisnya. Kristus ada dan menjadi dampak yang besar melalui hidupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara, contoh yang lain kita bisa temui di dalam seorang worship leader yang luar biasa dari Indonesia. Namanya adalah Sidney Muhede. Saya yakin kita semua pernah dengar salah satu aja dari lagu yang dia diciptakan, lagu penyembahan. Dan tidak banyak orang yang tahu dia ini suffering dari hearing loss di salah satu pendengarannya. Atau salah satu telinganya itu tidak bisa mendengar lagi, saudara. Tetapi dia berkata di kesaksiannya dengan kelemahannya, justru dia paham bahwa dia harus semakin mengandalkan Tuhan. Di dalam penciptaan lagu, dia boleh memiliki talenta-talenta yang luar biasa sebagai pemuji, komposer lagu-lagu penyembahan. Tetapi dia berkata, kalau dia tanpa Allah, kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak mungkin menjadi orang yang berdampak besar seperti saat ini. In our weaknesses, kita bisa bertanya kesempatan apa yang bisa saya gunakan. Instead of what if, atau seandainya saja saya tidak begini, seandainya saja saya tidak begitu. Daripada mengeluhkan hal-hal yang kita punyai, kelemahan-kelemahan yang kita punyai, kita bisa menanyakan kepada diri kita, apa yang bisa saya gunakan untuk melayani Tuhan. Ayat yang 10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ada seorang pemain biola handal bernama Ole Bull di sekitar tahun 1810 sampai 1880. Ole ini sering melakukan tur keliling dunia untuk menyelenggarakan konser-konser yang tidak main-main. Dia menyelenggarakan konser yang besar karena dia adalah violinis terbaik pada zamannya. Tetapi suatu hari ketika dia sedang menyelenggarakan konser yang megah di Paris, di tengah-tengah sebuah lagu, dia sedang perform, satu senar biolanya tiba-tiba putus.
Ketika dia menyadari hal ini, Ole bukan menghentikan konser itu lalu berkata, tunggu, aku akan benerin dulu string yang satu ini yang putus ini. Instead of ngomong, saya akan ganti string yang satu ini, Ole melakukan perkara yang luar biasa karena dia mengubah nada dasar dari semua lagu yang dia perform malam itu yang tidak memerlukan string yang putus itu. Sehingga malam itu konsernya berlangsung sangat sukses hanya dengan 3 string yang masih baik di dalam biolanya. Sekarang apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini Bapak Ibu Saudara? Hal yang paling menegangkan di dalam hidup kita adalah ketika senar di dalam hidup kita itu salah satu senar di dalam hidup kita putus. Dan kita harus melanjutkan perjalanan hidup dan menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan baik hanya dengan 3 senar. Saya yakin inilah yang Paulus sampaikan di sini. Dia pasti ingin segera mencabut di dalam duri di dalam dagingnya. Dia merasa tidak nyaman. Tetapi Paulus sangat paham apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidupnya, mengizinkan duri di dalam daging ada di dalam hidupnya. Meskipun dia harus menyelesaikan perjuangan hidupnya hanya dengan 3 strings. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, to find joy in life's weaknesses adalah puas dengan apa yang kita miliki. Hal yang kedua adalah kita harus content atau merasakan bahwa kita satisfied dengan apa yang kita miliki saat ini. Stop window shopping. Stop membanding-bandingkan dengan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dan be satisfied, be content with your own inventory. Paulus tidak berkata, oh Tuhan tolong dong cabut dari duri dalam dagingku ini. Ini nggak adil. Masa Timotius nggak ada duri di dalam dagingnya, sementara aku harus ada dan mengalami ini. Timotius sehat, Timotius tidak menderita. Tuh lihat Tuhan, ada Silas. Dia juga tidak ada duri di dalam dagingnya. Atau hidupnya at least lebih baik daripada aku. No, di dalam hal ini, firman Tuhan berkata pada kita bahwa kita tidak boleh melihat rumput tetangga yang lebih hijau, tetapi harus puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kalau kita dilahirkan sebagai buah beri, dan kita menghasilkan buah beri yang manis, kita sering lupa kita terlahir sebagai buah beri. Dan kita mulai melihat pohon yang lain. Wah, pohon apel bagus sekali ya. Pohonnya lebih besar, buahnya lebih besar-besar, dan lebih ranum daripada buahku. Lalu nanti si buah apel akan berkata, wah pohonku ini nggak sebanding dengan pohon mapel. Pohonnya lebih besar dari pohonku. Daun-daunnya rimbun dan orang-orang suka berteduh di bawahnya. Nanti yang jadi pohon mapel akan membandingkan diri dengan yang lain. Wah itu pohon beringin bagus sekali. Hijau. Daun-daunnya tidak perlu berguguran seperti daun-daunku yang setahun sekali musim gugur harus gugur. Seandainya aku bisa menjadi pohon beringin. Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah habis hidup kita membandingkan dengan kehidupan orang lain. Dan terus meratapi kelemahan-kelemahan kita. Tuhan sudah menetapkan setiap plot dan skenario di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana kita harus berproses kepada masing-masing kehidupan kita. Kita harus berhenti melihat dari pagar kita dan berimajinasi, wah seandainya tanah kita sesubur tanah tetangga kita. The real test atau ujian yang sesungguhnya adalah bukan dengan apa yang kita bisa lakukan seandainya kita seperti yang lain. Tetapi ujian yang sebenarnya adalah ketika kita bisa mengetahui kapasitas kita, kemampuan kita, kelemahan kita, dan berkat yang kita terima dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, to find joy in life's weaknesses adalah menyadari bahwa setiap kelemahan kita adalah untuk pertumbuhan rohani kita. Kita harus menyadari bahwa setiap kelemahan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita itu untuk memproses kita semua. Tidakkah kita menyukai ayat ke-10 yang dikatakan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kita semua hidup di zaman mencari-cari alasan bukan? Atau cari excuses. Oh aku pusing, oh aku udah gak sekuat dulu, oh aku udah gak muda, keluargaku berantakan, anak-anakku tidak ada yang mau mendengar aku lagi, aku alkoholik dan lain sebagainya. Hidupku sudah terlalu banyak kesibukan.
Saya yakin Paulus tidak akan menjadi Paulus yang luar biasa di dalam Alkitab jika tidak ada duri di dalam daging hidupnya. Setiap duri di dalam daging yang ada di dalam kita dapat membentuk karakter kita dan merendahkan hati kita, membuat kita semakin seperti Kristus. Contohnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini seluruh dunia serempak mengencourage warga negaranya untuk divaksin COVID-19 guna memerangi global pandemic ini. Saya percaya vaksin ini bukanlah vaksin pertama yang kita terima di dalam hidup kita. Sejak kita dilahirkan ada vaksin-vaksin yang lain yang wajib diberikan kepada kita. Dan apa gunanya? Bagaimana cara kerja vaksin? Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh seseorang untuk mengidentifikasi dan melawan penyakit tertentu dengan mempersiapkan pasukan terlebih dahulu sebelum penyakit itu menyerang dalam tubuh kita. Jadi molekul yang ada di dalam virus atau bakteri itu tuh dimasukkan ke dalam tubuh kita yang disebut antigen. Ya, sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan belajar mengenalinya. Oh, ada yang namanya virus ini, ada yang namanya bakteri ini. Sehingga ketika suatu saat virus atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita, tubuh kita sudah mengenali. Imun sistem kita sudah mengenali, aku pernah diserang oleh antigen ini. Dan imun kita yang disebut kita imun terhadap penyakit tersebut ketika tubuh kita sudah terbiasa dan kita tidak jatuh sakit. Saya pikir ini adalah sesuatu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Ketika Tuhan berkata kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan yang membuat kita ini menjadi kuat, yang membuat kita bersuka cita di dalam kelemahan kita. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan disempurnakan di dalam kita. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan, dia tahu dengan persis sebentar lagi dia akan menderita. Dia akan disuruh jalan, menanggung kayu salib, dia akan dipakaikan mahkota duri, dia akan dicambuk, dia tahu dia akan dipakukan tangan kakinya ke kayu salib. Dia tahu dia akan ditusuk oleh tombak. Dan di dalam kelemahannya, kuasa keselamatan diberikan kepada kita. Ia menderita mati, bahkan mati bagi kita, supaya pengampunan Bapa itu diberikan kepada kita. Dan kita memiliki akses kepada Tuhan dan anugerahnya setiap waktu. Supaya ketika kita lemah, kuasa kebangkitannya juga diberikan kepada kita. Karena tubuh jasmani kita lemah, dan suatu saat bahkan habis, tetapi roh kita berada di dalam kekekalan. Ketika kita lemah, justru kita kuat. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, to find joy in life's weaknesses adalah untuk mengalami kekuatan Tuhan. Menemukan sukacita di dalam kelemahan kita adalah untuk mengalami kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kekuatannya itu memberikan energi rohani ketika hidup ini menjadi sulit. Sekali lagi di ayat yang ke-9 Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasanya menjadi sempurna ketika hidup ini penuh tantangan, kita menghadapi kelemahan-kelemahan hidup kita, beban hidup, bahkan persekusi. Ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain pasir di pinggiran laut atau di tepi pantai. Dia sedang ingin membangun istana pasir. Dan dia memerlukan air untuk membasahi pasirnya sehingga bisa dibentuk. Ketika dia mengambil air sedikit-sedikit dari laut dan membawanya ke pantai, membasahi setiap pasir yang dibikinnya buat istana, dia berpikir lama-lama, wah, kalau aku ngambilin air dari laut ini, jangan-jangan nanti lautnya ini nanti jadi kering, gara-gara aku mau bikin istana pasir ini. Seringkali itulah yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika di dalam kelemahan kita, Tuhan itu tidak cukup sanggup untuk menolong kita. Tetapi ketahuilah kasih-Nya dan kuasanya dan kekuatannya itu berlimpah-limpah buat setiap hidup kita. Tidak mungkin kita membuat Allah itu tidak mampu untuk menolong kita. Justru di dalam kelemahan kita, kuasanya dinyatakan. Kekuatannya dinyatakan di dalam hidup kita, memberikan kita energi rohani yang luar biasa.
Saya akan tutup dengan ayat di Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa kita semua ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Kita semua ini adalah buatan Allah, karyanya Allah, God's masterpiece. Dan dia punya pekerjaan atau project yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Jika Allah mengizinkan setiap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidup kita saat ini, baik kita mengalami troubles di dalam masalah finansial, kesehatan, ataupun masalah rumah tangga, masalah yang lain yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Percayalah bahwa kuasanya sanggup untuk dinyatakan di dalam hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh mengalami sukacita Allah, meskipun kita harus mengalami hal-hal yang tidak nyaman bagi hidup kita saat ini. Saya berdoa agar firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita, bahwa sukacita Tuhan mampu dinyatakan meskipun kita berada di dalam kelemahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak lepas tangan Tuhan ketika Engkau menciptakan kami, mendesain kami, memplot karya-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau punya rencana dan maksud yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan ketika kalau kami harus mengalami duri di dalam daging kami saat ini, baik masalah rumah tangga ataupun masalah Tuhan dengan orang tua, anak Tuhan, masalah keuangan, masalah-masalah yang lain Tuhan yang saat ini melanda hidup kami. Kami percaya Tuhan mempunyai maksud yang luar biasa dan rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan sanggup memberikan sukacita dan kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami dapat melampaui segala situasi yang kami hadapi saat ini dengan kekuatan daripada Engkau. Kami mempercaya Engkau Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak walaupun kami jatuh Tuhan. Engkau menopang setiap hidup kami. Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sekali lagi. Karena kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau Tuhan seterusnya dan selamanya mengikut Engkau seumur hidup kami. Karena kami tahu dari situlah, dari Engkaulah kami mendapatkan kekuatan, iman, dan juga sukacita yang luar biasa daripada Engkau. Kasih-Mu luar biasa di dalam hidup kami, melimpah-limpah, menyertai setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Atas nama seluruh jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pastor Feby yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, bagaimana kita belajar untuk selalu bersukacita dalam segala kelemahan yang kita alami ataupun segala keadaan situasi yang kita alami. Dan Tuhan terus memberkati dalam kehidupan Pastor Feby. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau pada saat ini kita sudah mencapai target 80%. Sungguh ini satu saya percaya ini satu pekerjaan daripada Tuhan untuk supaya banyak orang boleh memiliki kerinduan untuk divaksinasi. Itu sebabnya dengan kita mencapai 80%, maka akan ada lebih banyak kemudahan-kemudahan atau pelonggaran-pelonggaran dari keadaan situasi sekarang. Dan kita sungguh bersyukur pada minggu terakhir bulan ini, tanggal 31, kita akan sama-sama beribadah di gedung gereja. Dan saya percaya ini adalah satu berkat anugerah yang Tuhan Yesus berikan pada kita semua, karena selama beberapa bulan kita sudah beribadah secara online, dan saya yakin ketika kita hadir bersama-sama ada satu suasana yang berbeda tentunya ketika kita memuji menyembah Tuhan, meskipun dalam hati kita
dengan roh kita, dan terlebih dari itu kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Itu boleh selalu memberkati kita. Jadi itu sebabnya mari kita terus doakan supaya ini boleh menjadi satu kenyataan yang kita akan alami sama-sama 31 Oktober, minggu terakhir dari bulan Oktober ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, juga saat ini ada biasa beberapa pengumuman dalam kegiatan-kegiatan gereja seperti kelompok doa bersama, kelompok hidup baru, kelompok sel, ataupun jam doa setiap Kamis malam untuk Jemaat Green Square yang dikoordinir oleh Pak Ian Ering, dan juga dalam doa pagi setiap Sabtu jam 9 yang dikoordinir oleh Pak Supono. Lalu Radio Sangkala selalu berkumandang di 98,5 FM setiap Rabu malam jam 9 sampai 10 yang saat ini ditangani atau dikoordinir oleh Pak Heri dan Ibu Is. Biar itu boleh menjadi satu berkat buat kehidupan kerohanian kita. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Khususnya kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah itu menjadi satu sumber sukacita kami. Meskipun keadaan situasi yang terjadi kadang sering membuat kami sedih, susah hati, berduka, tapi kami percaya bahwa Engkau yang memberikan sukacita yang terpancar dari dalam hati kami. Kami sungguh bersyukur karena dalam segala keadaan situasi apapun Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami bersyukur sekali lagi buat hamba-Mu, Pastor Feby yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau terus berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, biar Tuhan terus pakai dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga ingin berdoa, menyerahkan, bersyukur sekali lagi untuk keadaan situasi dari negara bagian New South Wales di mana kami tinggal. Sungguh kami bersyukur karena kami percaya bahwa kalau kami ada saat ini, kami sudah terlepas dari lockdown dan kami boleh menikmati kebebasan-kebebasan. Kami percaya itu semua adalah berkat anugerah Tuhan. Dan itu sebabnya kami patut bersyukur karena pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami sungguh bersyukur juga untuk Premier Dominic. Biar kiranya Engkau terus berkati, urapi juga dengan semua tim medis dalam terus menangani, mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bapak, kami bersyukur juga buat rate dari vaksinasi yang sudah mencapai 80%. Sungguh kami bersyukur karena semua ini adalah berkat anugerah yang Kau berikan. Dan kami juga berdoa dalam rencana untuk kebaktian di gedung gereja tanggal 31 Oktober. Biar Engkau yang terus juga memberkati, menyiapkan hati dan pikiran kami, dan biar ini menjadi satu sukacita kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, menyembah, dan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih pemeliharaan-Mu kepada semua jemaat NLCC yang setia di dalam beribadah secara online, dan juga ketika kami akan beribadah di gedung gereja. Kami menyerahkan akan setiap jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah, tantangan dalam kehidupan. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan sukacita yang daripada-Mu untuk kami bisa menghadapi segala keadaan situasi apapun. Dan kami berdoa bagi mereka yang sakit, biar Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Kami percaya dalam Tuhan selalu ada harapan. Kami percaya dalam Tuhan selalu ada kesembuhan.
dan kami serahkan semua akan saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan, dalam masalah kesehatan, juga untuk setiap orang tua kami yang lanjut usia, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, di nursing home, maupun yang ada di Indonesia, biar tangan kasih Tuhan saja yang menjaga, melindungi mereka. Bapak, saat ini kami juga ingin bersyukur buat setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha yang Tuhan terus berikan, juga bagi jemaat Tuhan yang setia dalam memberikan persembahan perpuluhan. Kami percaya semua itu adalah sumber berkat yang daripadamu ya Bapa, yang Kau limpahkan kepada setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga saat ini terus berdoa untuk negara bangsa Indonesia, biar Engkau juga memberkati. Kami bersyukur buat banyak perubahan, khususnya dalam pandemi COVID-19, di mana negara Indonesia semakin baik keadaannya. Kami sungguh bersyukur karena kami percaya itu berkat anugerah-Mu. Berkati pemerintahan, baik pusat maupun daerah, Presiden Jokowi dan semua bawahannya, biar Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami serahkan dalam aktivitas kami pada minggu depan, biar Engkau terus memberkati juga untuk hamba-Mu, Bapak Penatua Untung yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada minggu depan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.